di sebuah lereng gunung terpencil di Ural Utara. Jauh dari pemukiman manusia dan terputus dari dunia modern, berdiri sebuah tenda kecil yang seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir bagi 9 pendaki muda. Namun justru menjadi titik awal dari salah satu misteri kematian yang paling aneh, paling gelap, dan paling sulit dijelaskan dalam sejarah manusia. Malam itu tidak ada jeritan yang tercatat, tidak ada panggilan minta tolong yang terdengar, dan tidak ada satupun saksi mata yang melihat apa yang sebenarnya terjadi, karena satu-satunya bukti yang tertinggal hanyalah tenda yang disobek dari dalam, jejak kaki manusia yang berjalan menjauh ke dalam badai salju, dan tubuh-tubuh yang ditemukan dalam kondisi yang tidak seharusnya dialami oleh orang-orang berpengalaman. Pada suhu minus 30 derajat, manusia normal akan kehilangan kesadaran hanya dalam hitungan menit. Namun 9 pendaki ini justru memilih meninggalkan sepatu, jaket tebal, dan seluruh perlengkapan hidup mereka, lalu berjalan ke arah gelap badai salju, seolah ada sesuatu di dalam tenda yang terasa jauh lebih mengerikan daripada kematian akibat dingin. Ini adalah kisah nyata Dyatlov Pass, sebuah tragedi yang hingga hari ini masih membuat para ilmuwan, pendaki, peneliti bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya manusia lakukan ketika rasa takut melampaui naluri bertahan hidup. Pada akhir Januari hingga awal Februari 1959, 10 pendaki yang sebagian besar merupakan mahasiswa Institut Politeknik Ural memulai ekspedisi trekking dengan tujuan menaklukkan Kholat Shaka, Gunung Maut, sebuah rute berat yang hanya diberikan kepada pendaki berpengalaman. Kelompok ini dipimpin oleh Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik radio yang saat itu berusia 23 tahun yang dikenal disiplin, metodis, dan hampir tidak pernah mengambil keputusan ceroboh, sehingga tidak ada satupun anggota yang meragukan arah atau rencana perjalanan mereka saat dipimpin oleh Igor. Namun di tengah perjalanan, salah satu anggota bernama Yuri Yudin jatuh sakit dan memutuskan kembali ke kota. Sebuah keputusan yang pada saat itu terasa mengecewakan baginya, namun kelak menjadi alasan mengapa ia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kelompok tersebut. Dan perjalanan ini pun dilanjutkan oleh 9 pendaki lainnya. Tidak ada yang sempat mengucapkan selamat tinggal, tidak ada firasat buruk, karena bagi mereka ekspedisi ini hanyalah satu dari sekian banyak pendakian berat yang pernah mereka lalui sebelumnya. Karena badai salju yang semakin parah, kelompok ini menyimpang dari jalur dan akhirnya mendirikan tenda di lereng Gunung Kholat Shaka, sebuah nama dari bahasa suku Mansi yang berarti gunung orang mati, sebuah sebutan yang sudah lama dikenal karena kondisi alamnya yang ekstrim dan mematikan. Malam itu tidak ada tanda bahaya yang dicatat di buku harian mereka. Tidak ada peringatan, tidak ada kecemasan berlebihan, karena bagi pendaki berpengalaman, badai salju hanyalah bagian normal dari perjalanan. Mereka kemudian makan malam, bercanda ringan, menulis catatan terakhir di jurnal, lalu masuk ke dalam tenda untuk berlindung dari angin dingin yang semakin kencang, tanpa menyadari bahwa itu adalah terakhir kalinya mereka melakukan kegiatan sederhana sebelum hidup mereka berakhir. Saat tengah malam, sesuatu terjadi dari dalam atau di sekitar tenda, sesuatu yang tidak sempat dicatat dan tidak pernah bisa dijelaskan dengan satu teori sederhana, namun cukup kuat untuk membuat 9 pendaki berpengalaman ini sepakat bahwa bertahan di dalam tenda
bukan lagi pilihan mereka. Dengan pisau, salah satu dari mereka menyobek tenda dari dalam. Sebuah tindakan ekstrem yang hampir tidak pernah dilakukan oleh pendaki profesional. Karena tenda adalah garis hidup terakhir di tengah suhu yang begitu ekstrem. Dan setelah itu, satu persatu, mereka berjalan keluar, meninggalkan segalanya. Tanpa pakaian yang memadai untuk mengatasi badai salju lebat, kegelapan, dan suhu di bawah 0 derajat. Ketika kelompok Dyatlov tidak pernah kembali sesuai jadwal, keluarga dan pihak kampus awalnya tidak langsung panik. Karena keterlambatan beberapa hari adalah hal biasa dalam ekspedisi berat di wilayah pegunungan Ural yang terkenal tidak bersahabat. Namun, setelah hari demi hari berlalu tanpa satu pun kabar, pencarian akhirnya dilakukan. Dan sejak langkah pertama tim penyelamat menginjakan kaki di wilayah tersebut, ada perasaan ganjil yang sulit dijelaskan. Seolah alam di sekitar tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Setelah berhari-hari menyisir medan bersalju, tim pencari akhirnya menemukan tenda Dyatlov dalam kondisi yang tidak masuk akal. Karena tenda itu masih berdiri cukup kokoh, tidak tertimbun longsoran besar, dan tidak menunjukkan tanda kerusakan akibat cuaca ekstrem. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kenyataan bahwa tenda tersebut robek dari dalam, dengan potongan kasar yang hanya mungkin dilakukan dalam kondisi tergesa-gesa dan penuh kepanikan. Seolah orang-orang di dalamnya tidak punya waktu atau keberanian untuk membuka pintu tenda secara normal. Di dalam tenda, semua perlengkapan masih tersusun rapi. Sepatu, jaket tebal, makanan, kamera, dan buku harian tertinggal begitu saja, menciptakan satu pertanyaan besar yang hingga kini belum terjawab, yaitu alasan apa yang cukup kuat untuk membuat 9 pendaki meninggalkan segalanya di suhu yang begitu ekstrem. Tidak jauh dari tenda, tim pencari menemukan jejak kaki manusia yang mengarah menuruni lereng menuju hutan. Dan yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa jejak-jejak itu terlihat tenang dan teratur, bukan jejak orang-orang yang sedang panik atau berlari menyelamatkan diri. Jejak tersebut menunjukkan bahwa beberapa pendaki berjalan hanya dengan kaos kaki, beberapa bahkan dengan kaki telanjang. Namun, tidak ada satupun jejak yang terlihat kembali ke arah tenda. Seolah setelah melewati titik tertentu, tidak ada lagi keinginan atau kemampuan untuk kembali ke tenda mereka. Jejak-jejak itu berakhir di sebuah area hutan pinus, tempat di mana 2 jasad pertama ditemukan tergeletak di bawah pohon besar. Tubuh mereka hampir telanjang, kulit membiru, dan tangan mereka menunjukkan bekas luka bakar akibat usaha terakhir menyalakan api yang gagal melawan angin dingin. Cabang-cabang pohon pinus tersebut patah hingga beberapa meter ke atas, mengisyaratkan bahwa salah satu dari mereka sempat mencoba memanjat. Mungkin untuk melihat ke arah tenda, mungkin untuk mencari sesuatu di kegelapan, atau mungkin bersembunyi karena rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di antara pohon pinus dan lokasi tenda, jasad-jasad lain ditemukan satu persatu, tersebar dalam jarak tertentu, seolah mereka berusaha kembali ke tempat perlindungan terakhir, tapi tubuh mereka menyerah sebelum mencapai tujuan. Igor Dyatlov ditemukan menghadap ke arah tenda. Posisinya mencerminkan upaya terakhir untuk kembali. Dan bagi banyak peneliti,
Posisi ini menjadi simbol keputusasaan manusia yang menyadari kesalahan fatal saat sudah terlambat. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada luka karena senjata, dan tidak ada bukti bahwa mereka saling melukai satu sama lain. Bagi para tim penyelamat yang terbiasa menghadapi kecelakaan gunung, apa yang mereka lihat tidak terasa seperti tragedi alam biasa, melainkan seperti ada kekuatan alam yang menyebabkan kematian mereka. Setelah salju mulai mencair, 4 jasad terakhir ditemukan di dasar sebuah jurang. Dan sejak saat itu, misteri Dyatlov Pass berubah dari tragedi aneh menjadi kasus yang benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Beberapa korban mengalami patah tulang rusuk dan retakan tengkorak yang sangat parah, dengan tingkat kerusakan yang oleh ahli forensik disamakan dengan benturan keras seperti kecelakaan kendaraan. Namun anehnya, tidak ditemukan luka luar, memar besar, atau tanda benturan yang seharusnya muncul di tubuh korban. Salah satu korban wanita ditemukan tanpa lidah dan tanpa mata, sebuah kondisi yang langsung memicu spekulasi mengerikan. Karena kerusakan tersebut tidak sepenuhnya cocok dengan pembusukan alami dan tidak menunjukkan tanda khas serangan hewan liar. Yang semakin memperkeruh situasi adalah ditemukannya tingkat radiasi pada beberapa potongan pakaian korban. Sebuah temuan yang hampir mustahil dijelaskan secara alami di wilayah pegunungan terpencil yang tidak memiliki catatan aktivitas industri atau nuklir resmi. Jika semua potongan bukti disusun kembali, malam terakhir kelompok Dyatlov tampak seperti rangkaian kejadian yang tidak pernah mereka persiapkan. Bukan karena mereka kurang pengalaman, melainkan karena apa yang mereka hadapi berada di luar skenario normal pendakian. Para ahli percaya bahwa jika sesuatu terjadi secara tiba-tiba, cukup mengganggu kestabilan mental dan rasa aman mereka. Namun, tidak langsung melukai siapapun, sehingga mereka masih mampu berjalan, berpikir, dan mengambil keputusan, meskipun keputusan tersebut berujung pada kehancuran. Di dalam tenda yang sempit, suara angin yang berubah, tekanan alam yang tidak biasa, atau fenomena tertentu mungkin menciptakan rasa ancaman yang tidak terlihat, membuat mereka yakin bahwa bertahan di dalam tenda berarti mengakhiri hidup mereka dengan lebih cepat. Mereka tidak saling menyerang satu dengan yang lainnya, karena semua jejak menunjukkan satu hal yang paling mengerikan, yaitu bahwa mereka sepakat keluar, seolah bahaya itu nyata dan dirasakan bersama. Dalam kondisi gelap total, dengan badai salju dan suhu ekstrim, kesadaran manusia mulai berubah. Rasa waktu memudar, dan keputusan yang tampak masuk akal di 1 menit bisa menjadi kesalahan fatal di menit berikutnya. Mereka sempat bersembunyi di bawah pohon pinus sekitar 1 mil dari tenda mereka. Putus asa dan kedinginan, namun takut untuk kembali, akhirnya mereka menyalakan api selama kurang lebih 2 jam di sana. Api cukup membantu menghangatkan mereka. Namun Igor tahu kalau api saja tidak akan cukup membuat mereka tetap hidup. Teori longsoran salju kecil menjadi salah satu penjelasan resmi paling sering disebut, karena tekanan salju yang bergeser dapat menciptakan suara dan getaran yang cukup menakutkan, meskipun tidak menghancurkan tenda, sehingga memicu keputusan cepat untuk keluar.
Namun teori ini gagal menjelaskan mengapa mereka tidak kembali ke tenda setelah bahaya berlalu, serta mengapa beberapa korban mengalami luka dalam yang sangat parah tanpa tanda benturan luar. Teori lain menyebutkan gelombang infrasonik, sebuah fenomena alam di mana angin yang melewati bentuk gunung tertentu menciptakan frekuensi suara rendah yang tidak terdengar telinga manusia, namun mampu memicu rasa panik ekstrem, kecemasan, dan disorientasi. Dalam kondisi tersebut, manusia dapat merasakan ketakutan yang sangat nyata tanpa tahu sumbernya, membuat keputusan irasional terasa sepenuhnya benar pada saat itu. Ada pula dugaan uji coba militer rahasia, mengingat laporan cahaya aneh di langit pada malam yang sama serta temuan radiasi pada pakaian korban. Namun tidak ada satupun dokumen resmi yang benar-benar mengkonfirmasi keterlibatan militer secara langsung. Setiap teori menjelaskan sebagian kejadian, namun selalu menyisakan celah besar yang tidak pernah bisa ditutup sepenuhnya. Rusia membuka penyelidikan baru atas insiden tersebut dan menyimpulkan bahwa longsoran salju ditetapkan sebagai pemicu utama insiden ini. Akibat longsoran salju, orang-orang dalam rombongan pendaki terpaksa meninggalkan tenda mereka dengan pakaian yang tidak memadai, dan pada akhirnya kebanyakan dari mereka meninggal karena hipotermia. Yang paling menakutkan dari tragedi Dyatlov Pass bukanlah luka-luka aneh atau teori konspirasi, melainkan kenyataan bahwa 9 pendaki membuat keputusan yang mereka yakini sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu salah, karena pada saat itu rasa takut yang mereka rasakan terasa lebih nyata daripada ancaman hipotermia yang datang perlahan. Satu persatu mereka jatuh dan kehilangan nyawa, bukan akibat kebodohan atau kecerobohan, melainkan hanya sebagai manusia yang mencoba bertahan hidup dalam situasi yang melampaui batas logika. Mereka tidak meninggal bersamaan, dan itu berarti sebagian dari mereka menyaksikan kematian yang lainnya, menyadari bahwa harapan hidup semakin tipis, namun tetap berusaha bergerak meskipun tubuh dan pikiran mereka mulai menyerah. Sebuah celah gunung di daerah itu kemudian dinamakan Dyatlov Pass untuk mengenang 9 kelompok pendaki tersebut. Sebuah singkapan batu yang menonjol di daerah itu sekarang dijadikan memorial untuk mereka. Monumen itu terletak sekitar 500 meter arah timur tenggara dari tempat kejadian sebenarnya. Hingga hari ini, Dyatlov Pass tetap menjadi pengingat bahwa alam tidak selalu menyerang dengan kekerasan yang terlihat, karena kadang ia hanya perlu membuat manusia merasa takut, cukup takut untuk meninggalkan satu-satunya tempat aman yang mereka miliki. Tidak ada alien yang pernah dibuktikan, tidak ada makhluk gaib yang tertangkap kamera, dan tidak ada kebenaran tunggal yang bisa menenangkan semua pertanyaan. Karena misteri ini hidup justru di antara celah-celah ketidaktahuan manusia. Di lereng gunung Kolatchak, salju terus turun, angin terus berbisik, dan tenda itu mungkin sudah lama terkubur. Namun keputusan yang dibuat malam itu akan terus menghantui sejarah sebagai bukti bahwa terkadang
Hal yang paling menakutkan bukanlah apa yang mengejar manusia dari luar, melainkan apa yang membuat manusia memilih keluar dari perlindungannya sendiri.